informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Follow Band. Thank you so much ya sudah hadir bersama kita di sini, dan tentunya saya ingin menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Halo, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda hari ini. Seperti biasa kita ketemu lagi bersama saya Gina Febriona di Beranda. Kita akan membahas seputar dunia kesehatan yang tentunya ini akan memberikan solusi untuk Anda agar selalu sehat nih setiap harinya. Nah, kalau soal kesehatan ini sangat penting ya setiap harinya ya. Harus concern terhadap kesehatan. Tidak hanya kesehatan untuk tubuh saja, kesehatan mental ini juga sangat penting ya pemirsa ya. Nah, hari ini topik kita sangat penting sekali. Kita akan membahas tentang perundungan ataupun soal bully, yang ini memang banyak sekali nih permintaan dari pemirsa untuk membahas soal yang satu ini. Kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat cantik sekali untuk membahas ini ya. Dan tema kita, sebelum saya sapa ya, tema kita adalah pencegahan resiko bunuh diri untuk korban bully. Nah, ini harus benar-benar kita simak bagaimana sih pencegahannya, apa sih dampak yang terjadi kalau misalnya kita terkena bully, karena ini adalah sesuatu yang perlu kita waspadai, perlu kita kita hadapi ya setiap harinya, karena nggak sedikit loh orang-orang yang terkena bully. Langsung saja saya akan kenalkan narasumber kita adalah Profesor Dr. Elmeida Effendi, MKet SPKJK. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang. Siang Mbak Gina. Siang ya dokter. Iya. Sehat? Sehat. Jiwa raga. Oke, cantik sekali hari ini. Sebenarnya ya pemirsa, pastinya udah nggak asing lagi loh sama beliau ya, karena dulu beliau seberapa tahun ya kira-kira, sampai puluhan tahun nggak sih? Pokoknya Mbak Gina belum lahir deh. Masa sih? Iya belum. Serius? Iya. Jadi sebenarnya Dr. Elmeida ini sudah pernah menjadi host di TVRI Sumatera Utara, menjadi seorang penyiar, kalau nggak salah hari itu adalah seputar kesehatan juga ya. Iya. Belum ada band-bandnya waktu itu. Hari itu belum ada band-band ya. Iya. Cuma talk show berdua dengan dokter ya. Iya. Hari ini kebalikannya loh. Sebenarnya saya agak deg-degan sih sama senior hari ini Enggak di dong. hadapan saya. Oke, kalau dulu jadi Iya. yang nanyakin ya, yang nanyakin pertanyaannya, sekarang yang ditanyakin ya. Lebih serem yang mana coba? Lebih serem yang mana nih? Yang dijawab yang lebih serem. Yang jawab yang lebih Iya, serem ya. Oke, ini kan kita bahas soal bully ya dokter ya. Iya. Sebenarnya kalau bicara soal bully ya, nggak hanya di sekolah aja, nggak hanya di dunia pendidikan, tapi di rumah, di tempat kerja, nggak hanya anak-anak, orang dewasa kayaknya juga terkena bully nih sepertinya ya. Jadi Karena sebenarnya nggak memandang usia. tidak memandang usia ya. Kita mulai dari dasar dulu. Kira-kira seperti apa sih yang dimaksud dengan bullying ini? Jadi bullying ini berasal dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya perundungan tadi ya, perundungan itu sebenarnya merupakan tindakan kekerasan, tindakan penindasan baik fisik maupun non fisik, bisa berupa verbal terhadap sekelompok orang yang lebih superior. Jadi yang lebih merasa hebat kepada orang bawahnya yang merasa tidak berdaya, sehingga tujuannya adalah membuat orang itu tidak nyaman. Orang yang terkena bullying itu tidak nyaman. Jadi itu sebenarnya bullying. Jadi bullying itu kalau kita lihat mulai beragam, mulai dari setiap kita lewat mungkin di sekolah ada yang kakinya jegel tuh supaya kita kejatuh, mau duduk ditarik kursinya, ya, sampai yang setiap kita itu diberikan nama, labeling nama-nama yang nggak senonoh, misalnya botak, gendut, yang seperti itu juga, terus sedikit-sedikit disorakin. Sekarang yang paling ngetren juga karena kita udah semakin teknologi semakin maju, dia lewat internet nih maki-makinya, lewat lewat cyber istilahnya, cyberbullying, jadi macam-macam. Oke, cyberbullying juga ya. Oke, berarti bullying ini tidak hanya terjadi secara langsung, kontak fisik secara langsung, tapi sekarang cyberbullying juga bisa sangat meningkat. Betul. Ya. Apalagi terhadap artis-artis juga nih, kayaknya banyak juga netizen-netizen yang meninggalkan jejak digital, kata-kata yang tidak senonoh. Berarti
kalau saya lihat, kalau misalnya tadi dokter bilang terhadap orang yang tidak berdaya, tapi kayak kalau saya lihat kalau di cyberbullying sendiri nggak hanya orang yang tidak berdaya saya, tapi untuk orang-orang spesial ya sepertinya ya, yang cantik, yang ganteng, nggak hanya orang yang jelek atau punya kekurangan, tapi yang cantik ganteng juga terkena bullying nih ya. Dan yang kadang-kadang kalau sikapnya nggak disukai oleh netizen kan, jadi mereka akan bullying, kok begini pakaiannya, kok begini ini, tindakannya juga. Bullying ini bisa terjadi oleh siapa saja dan kepada siapa saja, nggak harus saja. ada yang punya kekurangan, yang punya kelebihan juga dibully suka ya. Misalnya benar dong pasti, misalnya Gina nih pasti dia anak sayangan guru, cakep orangnya, pinter, ya iyalah. Nah pasti yang begitu-begitu juga sering kadang-kadang. Agak serem ya kalau bicara bully ya. Nah jadi sebenarnya faktor-faktor apa saja sih, tadi sedikit ada sekilas dokter sudah katakan ya, tapi faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan saya ke korbannya dulu deh. Korban sudah, maksud saya ke si pembuli. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan si pelaku ini mau membuli korban gitu? Jadi macam-macam ya. Kita tahu mungkin waktu sekolah itu ada kelompok-kelompok sosialita tanda petik ya, yang merasa mungkin mereka adalah yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, smart and beautiful club. Jadi mereka mungkin yang atas, yang superior. Ini suka sekali menunjukkan kuasanya dengan menindas yang bawah. Kedua, yang sifat manusia, iri hati dengki, ngelihat anak baru, pinter, ayo kita bully, jangan ada yang berteman sama dia. Itu juga sering ya. Kemudian mungkin yang ketiga, mohon maaf karena kekurangan, karena mungkin si teman kita ini mungkin gagap. Siapa sih yang pengen gagap? Tapi setiap disuruh membaca pasti gagap yang keluar sehingga diketawain. Kemudian mungkin yang paling keempat nih paling lucu, kalau punya nama orang tua yang agak-agak lucu, nah itu paling sering kan disorakin kan, Udin misalnya, heboh semua ya, sedikit-sedikit juga. Itu yang biasa-biasa aja. Jadi kenapa kira-kira orang membuli? Kemudian tadi ada rasa tidak percaya diri, karena dia tidak memiliki rasa percaya diri, dia kepingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari orang dan menekan yang lemah. Atau memang dia mencontoh dari keluarganya itu ada juga yang seperti itu. Dia memang biasa menerima kondisi-kondisi itu, jadi itu membuat orang tersebut menganggap peristiwa membuli atau melakukan penindasan fisik dan psikis sama orang itu biasa-biasa aja. Siapa suruh lemah? Kalau nggak berani, kalau pukul dong saya. Seperti itu. Berarti sebenarnya faktor-faktornya tidak hanya dari dilakukan, tapi orang tua juga termasuk di keluarga sendiri ya. Kadang-kadang dia menunjukkan kan, ini ada dari 4 bersaudara. Si abang selalu nih pulang selalu bagus ya, maksudnya selalu nggak kalah. Si adik selalu nangis terus karena kenapa dipukul si ini mah dipukul. Ya lihat dong abang kamu jago berkelahi. Ya udah dia pun les berkelahi supaya dia bisa ngebalas. Gitu. Kayak karate atau apa gitu ya, bela diri. Ya positif juga. Positif sih sebenarnya. Positif juga. Tapi jadinya penempatannya yang salah. Oh berarti sebenarnya nggak menutup kemungkinan si korban bully, si pembuli ini merupakan orang yang sebelumnya dibully juga. Bisa korban saja, bully. Bisa pernah melihat atau melihat, oh saya pernah lihat orang-orang ini tersakiti, saya tidak mau seperti itu sehingga saya harus memagari diri saya dengan kehebatan sehingga saya bisa menindas orang supaya tidak ditindas. Jadi mungkin dia pikir hidup ini cuma 2 pilihan, ditindas atau menindas. Saya ingin jadi penindas, padahal kan nggak, penonton juga bisa kan? nggak penonton, pelerai harusnya. Pelerai bukan penonton. Si pelerai ini juga tidak menutup kemungkinan bisa jadi pembuli juga ya? Iya, kalau dia punya pikiran seperti itu. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Sebelum apa yang harus dilakukan, saya ke dampak dulu sih. Dampak dulu nih dokter, dampak-dampak apa saja yang bisa terjadi bagi orang yang terkena bully? Bagi orang yang terkena bully itu macam-macam, tapi yang paling sering dia akan merasa rendah diri, minder, lama-lama dia menganggap mungkin dia hanya menjadi olok-olokan, apakah karena memang saya jelek, saya miskin, saya bodoh, dan itu akan lambat laun sering mengakibatkan dia depresi nantinya, merasa tidak berharga, merasa bersalah, yang paling yang parah-parah. Kemudian yang kedua, dia bisa saja ini yang ditakutkan sampai bosan dan ingin mengakhiri hidup. Nah itu bunuh diri, itu yang ditakutkan. Tapi ada saja bagi orang tertentu dia akan malah menunjukkan, oh saya disepelekan seperti ini. Saya tunjukin, saya nanti akan belajar matematik, saya akan jagoan matematik, ikut olimpiade. Dia yang dibully karena bodoh, nggak hafal kali-kali, taunya jadi kebalik kejadiannya, responnya jadi bagus ya. Jadi banyak sekali variasi-variasi yang mungkin terjadi. Mungkin bullying ini tidak hanya zaman sekarang, dari dulu sudah ada, tapi tidak terlalu
mungkin orang tidak merasa apa yang dilakukan itu membuli atau menyakiti orang. Sudah biasa mungkin kita mendengar, bahkan mohon maaf pendidik guru sendiri juga melabel kita ya, mana si gagap tadi, seperti itu. Jadi mungkin ada ada yang dulu mungkin dianggap normal, sekarang ada pergeseran bahwa itu tidak baik loh dilakukan, karena tidak semua orang tahan. Tadi ada orang yang kuat, semakin kuat dikasih tekanan, tapi ada orang yang makin lemah dan malah ingin mengakhiri hidup. Itu yang kita jaga tadi ya, bagaimana supaya kalau kita dibully mungkin tidak bisa kita lerai, tapi bagaimana supaya tidak mengakibatkan kita depresi dan bunuh diri. Oke, berarti sebenarnya seperti tema kita nih pemirsa ya, kalau misalnya bullying itu terus terjadi, apalagi jangka panjang ya, dampaknya bahkan bisa menyebabkan seseorang itu mau bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ini nih yang sebenarnya membuat kita makin sedih, apalagi untuk keluarga ya. Oke, nah sebelum kita bahas apa sih yang harus dilakukan seorang si penerima bully ataupun untuk orang tua yang misalnya anaknya terkena bully ya, kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, kita akan break dulu sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk bersama kita di Beranda ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, silakan di 0614146 353. Sekali lagi di 0614146 353. Kita masih membahas tentang pencegahan resiko bunuh diri untuk korban bully ya, dimana tadi kita sudah bahas bersama dengan Dr. Elmeida atau yang biasa akrab kita sapa dengan Dr. Michi ya, bahwasannya bully itu apa, kemudian dampak-dampaknya seperti apa, dan contoh-contohnya juga apa. Dan sekarang kita pengen ke bagaimana sih cara mencegah ya yang namanya bully ini, dokter. Mencegah itu kita harus paham dulu apa itu bullying. Kadang-kadang kita kan tidak tahu ternyata kita yang dilakukan itu adalah bully pada orang lain. Oh, nggak sadar gitu nggak sadar kita ngebully orang gitu ya. Jadi yang pertama mungkin kita cobalah menjaga perkataan dan tindakan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi misalnya kalau misalnya teman kita ini ada yang kekurangannya sedikit, janganlah itu yang diekspos dengan memanggilnya kekurangan itu. Kemudian jangan lakukan hal-hal yang tidak ingin kita terima. Kalau misalnya kita hobi banget ya jahilin orang. Coba bayangin kalau kita dijailin. Pada saat kita mau duduk, kita di bangku ya ditarik, kita bisa jatuh, bisa bahaya. Jadi jangan kerjain ke orang lain. Itu mungkin. Kemudian juga yang sekarang lagi in juga ya, memaki-maki orang lewat sosial media, Facebook, Instagram, share, semua orang bisa baca. Kadang-kadang beritanya juga nggak benar, tapi kan reputasi dia jadi buruk ya. Kalau dia maki-maki, aduh kalau bisa mungkin ditelepon aja atau personal chat ya, tidak di-share kemana-mana. Itu untuk bagaimana cara kita ya supaya tidak melakukan bully itu ya, karena bisa saja kadang-kadang kita nggak tahu, kita pikir orang yang digitukan biasa-biasa aja, tapi kita akan kaget karena reaksi orang berbeda-beda. Ada yang nggak tahan dibegitukan sehingga tadi tiba-tiba besoknya udah nelan baygon 6 ember. Kan gawat ya, bukan untuk mandi, diminum baygonnya. Jadi aduh kenapa orang tua juga nggak tahu ada permasalahan. Mungkin dia nggak ingin merepotkan orang tua, tapi setiap hari mungkin di tempat kerja, di sekolah dia akan menerima perlakuan-perlakuan seperti itu. Jadi dia tidak kuat. Itu kadang-kadang bukan kita lakukan tadi bullying tadi sekelompok orang ya, sehingga dia biasanya sendiri, dia yang lemahnya, orang akan terus-menerus menindas dia. Sedangkan orang tua, loh kamu nggak sekolah, kalau nggak sekolah nanti bodoh, mau jadi apa, nggak tahu mau lari kemana. Jadi akhirnya dia akan ya tadi mengakhiri hidup, itu yang ditakutkan. Oh, berarti sebenarnya kita juga harus sadar akan ucapan kita sendiri ataupun perilaku kita sendiri. Kalau misalnya ada melihat orang yang kurang, itu kita jangan mengekspos kekurangan dia ya. Apalagi kalau misalnya yang paling ringan dan mungkin ini paling sering dialami sama seseorang, sebenarnya pengen basa-basi karena udah lama nggak ketemu nih dokter ya. Tapi kalau misalnya jumpa, halo apa kabar, gemukan ya sekarang ya, jerawatan ya sekarang gitu, kurusan ya kayak tengkorak. Kamu kayak kecapean mukanya, padahal itu asal setiap ketemu orang yang berbeda-beda selalu itu yang dikomentarin nih. Kebanyakan orang nggak sadar lama-lama jadinya
Gitu kadang-kadang tadi iya itu yang, tapi itu kan komentar negatif ya. Ini benar-benar tujuannya untuk menjerumuskan orang tadi ya. Memang kalau kita mungkin melabel teman kita yang kurang tadi dan itu dilakukan oleh rame-rame sehingga dia akan tertindas rasanya. Mungkin lebih dari itu, kita harus jaga tindakan, perbuatan kita, tindakan, perbuatan dan percakapan kita. Jadi kalau kita tidak ingin dibegitukan, ya jangan begitukan orang. Tapi kadang-kadang kita pikir, masa digitukan aja nggak boleh? Sekali lagi, kerentanan atau kesensitifan orang itu berbeda-beda. Ada yang tahan dia, lama-lama nanti oh nggak apa-apa ya, giliran kau ngejek, besok aku yang ngejek gitu bisa ya. Tapi ada yang enggak tuh sampai gimana gitu, dia sampai nggak tahan godaan. Oke, berarti sebenarnya nggak boleh ada kata-kata juga, nggak usah baper banget dong, nggak bisa gitu ya. Karena beda-beda, mungkin ya. Ada orang yang kalau kita berbicara dengan dia harus disensor kali kata-katanya, dipilih yang halus, nggak bisa straight to the point, kita harus spontan ya, karena setiap orang lagi-lagi berbeda-beda. Oke, nah kali ini juga ada dari teman-teman band kita nih, dokter biasanya selalu bertanya kalau misalnya pada kesempatan pertanyaan ya, kadang-kadang pengalaman pribadi juga. Tapi kira-kira Pami pernah nggak dibully? Sebenarnya mungkin kalau dibully itu pernah lah ya. Mungkin bisa jadi nggak sengaja atau mungkin terkadang bercanda, tapi bercandanya mungkin berlebihan sehingga kita nggak enak hati. Itu kan artinya sudah bullying, benar ya Bu ya? Sebenarnya bercanda itu termasuk nggak? Bercanda, sebenarnya bullying tadi kan suatu bentuk penindasan ya. Biasanya dikerjakan itu rame-rame tuh, kita diejek bener-beneran oleh sekelompok orang, lebih dari satu orang, sehingga nanti memang kita merasa tersudut, terpojokkan. Tapi mungkin kalau bercanda sekali dua kali oke. Tapi kalau di depan orang-orang nih, di depan gebetan kita dipanggil yang enggak, itu juga kita kan malunya se-RT gitu. Soalnya saya kan orangnya suka bercanda nih. Tapi saya biasanya juga lihat kondisi juga, artinya lihat orang itu seperti apa, bisa dicandain enggak. Betul. Jadi saya itu orangnya suka bercanda, tapi mungkin saya bercandanya itu ya masih dalam batas wajar normal gitu. Nah, apakah yang seperti itu kadang kan di depan teman-teman yang lain gitu kan, apakah itu termasuk bullying kira-kira? Sebenarnya itu bukan bullying ya. Bukan ya? Bukan bullying. Oh, kita gitu. Bercanda, cuma kadang-kadang mungkin ada yang sedikit sensi. Ya semoga itu nggak bullying ya, karena memang bullying ini kita ada tujuan juga mempermainkan orang. Oh, berarti kalau tujuan Pami untuk menjerumuskan dia, mempermalukan dia baru tuh bully, tapi kalau bercanda enggak. Iya, biar ketawa-ketawa bareng. Iya, gitu sih. Sebenarnya terus cuman setelah saya candain, terus saya minta maaf. Bercanda tadi nggak apa-apa ya, jangan marah gitu. Saya seringnya gitu. Ya sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya, dan itu memang terus berlangsung ya sampai sekarang. Itu nggak bullying. Tapi mungkin kalau di masa-masa yang sudah dewasa seperti ini, saya rasa masih bisa memahami gitu kan. Cuman kan yang kita khawatirkan di masa anak-anak SD, SMP, mungkin SMA itu yang bahaya sebenarnya. Nah jadi bagaimana baiknya cara untuk menyembuhkan anak-anak yang trauma terhadap bullying? Jadi khususnya buat anak-anak SD ini kan kita khawatir kali kalau kita lihat mungkin di media sosial atau mungkin di televisi dan lain-lain. Ini efeknya luar biasa gitu loh, anak SD dan SMP, sehingga mungkin ada yang trauma sampai setrauma-traumanya gitu. Ada juga yang dibulinya sampai, mohon maaf, sampai masuk rumah sakit atau mungkin meninggal dunia. Nah ini kan bahaya. Nah, jadi untuk mengobati traumanya inilah kira-kira gimana? Jadi jadi yang paling penting adalah untuk mengobati trauma ya. Pertama ini ada yang udah terkejadian, ada yang belum kejadian. Kalau dia belum kejadian, itulah kita harus bisa mengatakan pada anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, nanti kalau ada yang berlaku tidak baik dengan kamu, kasih tahu saya ya, kasih tahu tante, kasih tahu mama, kasih tahu kakak ya, supaya nanti kita akan cari pemecahannya. Sehingga mereka mau terbuka dengan kita, itu yang pertama. Nah kalau begitu dia sudah berani mencetuskan ketidakpuasannya, jangan ya udah kamu harus berani, mama dulu lebih parah lagi. Nah itu kita harus mungkin nunjukin kita empati, kita mau menolong tadi, yang mana orangnya, nanti mama akan bicara, mungkin bicaranya bukan mempermalukan, tapi mungkin coba kamu tenang aja kalau digangguin, tunjukkan bahwa kamu juga punya prestasi sehingga mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Mungkin mereka iri hati saja, tapi kamu tetap baik ya nak, mungkin mama nggak pernah ngajari yang buruk-buruk sama kamu. Nah, mungkin itu boleh kita katakan, kita rangkul. Kadang-kadang orang tua juga, tanda petik juga ya, memacunya
masa kalah sama dia, di jambaknya besok ini kan dia. Nah itu kan nggak bagus ya, Oh, itu kekerasan nggak boleh kamu. ya. Nggak Jadi kalau boleh. misalnya Iya. kalau kamu besok dipukul, balas pukulannya. Kita bilang, kamu bilang saya tidak suka dipukul dan ini perbuatan yang nggak Oh, bagus. begitu. Ya, tapi tetap saja kita bentengi juga si anak, tetap kita ajarin juga bela diri supaya orang nggak Ya. semena-mena. Tapi cukup ya sekali, 2 kali saya nggak bisa. Kemudian kalau dia ngadukan ke guru, dasar pengadu, dibully lagi. Iya. Ya, tapi tunjukkan dia bisa bersikap asertif. Kamu jangan coba pukul saya lagi ya, jangan jambak-jambak rambut saya lagi loh, saya nggak suka. Ajari anak kita untuk ngomong itu juga. Oh, Mm-mm. harus terus terang. Harus kalau terus kita terang. tidak suka, tidak nyaman dengan perbuatan Iya, itu iya. ya. Kalau kita tidak berkuasa, nanti dikerjai lagi sama gangsternya satu sekolah nih. Gimana caranya? Iya. Boleh ngomong sama wali kelas, tapi mungkin tanpa tahu. Mohon maaf ya Bu, ya saya boleh cerita dong karena ibu kan pengganti orang tua saya di sekolah. Nggak mungkin orang tua saya datang, tapi saya takut Bu ada si ini selalu. Setiap hari uang jajan saya dimintain Bu, saya dikasih pala setiap hari, gimana? Nanti kalau ngadu ke orang tua saya marah. Nah, guru juga harusnya bijaksana karena sekarang juga bagaimana mengatasi bullying ini di sekolah-sekolah juga sudah ramai dibuat protapnya khusus supaya tidak ada. Karena makan korban loh Mbak, kadang-kadang sampai rumah sakit, sampai yang serem-seremnya. Berarti ini sebenarnya udah concern juga dilakukan di dunia pendidikan ya untuk Iya. yang namanya mencegah bully itu tadi Jadi ya. di berbagai tingkat dan itu terus menerus. Bahkan tingkat sarjana sekalipun dalam hal misalnya dokter spesialis itu juga ada pembulian juga ya. Dan itu juga mohon maaf pernah saja sekali tuh dia udah dokter, bagus prestasi, tiba-tiba bunuh diri karena dibully. Iya, Jadi iya. kan sudah usia dewasa ya, sudah 20 ke atas juga. Oh, oke, baik. Ada lagi nih pertanyaannya, Fami? Mungkin sekarang kan zamannya media sosial ya. Ya, Ternyata bully itu bukan ketika kita tetap muka langsung dengan teman-teman atau mungkin di sekolah gitu. Ternyata sekarang kayaknya sudah makin banyak juga bullying tuh di media sosial. Nah itu kan kalau sudah di media sosial ini yang bisa bukan hanya satu kota tapi satu negara lebih bisa dahsyat. lebih ya, dahsyat. ya, Nah, ini benar. Ya. menurut saya sering terjadi ya. Jadi ketika ada hal kecil apapun gitu terhadap figur gitu seseorang langsung dibully gitu. Ini sebenarnya gimana ya? Saya pun khawatir juga. Kita nggak tahu nih ke depan kita seperti apa, Gina atau mungkin Fahmi dan teman-teman seperti apa untuk menghadapi hal yang seperti itu gimana deh ya, Dok? Ya, Jadi mungkin yang paling pertama nggak usah dikonfirmasi ulang. Kadang-kadang kalau dibully orang di share yang hoax atau enggak, kita langsung buat counter statement. ya, statement itu nggak benar loh, gini. Kadang-kadang malah semakin akan panas ya orang. Bagus pura-puranya nggak kayak kebaca gitu. Yes. Ya, atau mungkin kalaupun mau tanda manisnya ya, yang balas statementnya bukan kita tapi orang-orang terdekat kita mungkin. Terus sebagai teman gua dong yang balesin, oh enggak sih ini begini kalau mau, tapi nggak usah kita turun tangan sendiri, nggak anggun, nggak elegan ceritanya. Berarti baiknya ketika misalkan kita dapat bulian nih di media sosial, kita tanggapin atau kita biarin aja biar dia capek sendiri atau mungkin biar itu hilang sendiri gitu. Ya, jadi pertama koreksi diri, benar nggak yang dia bilang? Kalau misalnya bagus yang dia bilang kan bisa untuk meningkatkan kita juga ya. Iya, Tapi kalau misalnya ya kalau benar yang dia bilang, terus juga sebaiknya kita nggak usah tanggapi. Tapi mungkin kalau ya terima kasih atas masukannya boleh juga lah ya. Kadang ada ya terima kasih, mungkin saya kedepannya nggak pakaian seperti itu lagi misalnya ya, yang seperti itu boleh ini mungkin mengingatkan, terima kasih sudah mengingatkan. Tapi kadang-kadang kita juga harus menjaga emosi kita. Lu urus aja hidup lu, kadang-kadang kan pingin banget itu ngurus yang, gitu. itu yang agak susah kan terkadang Iya. kita nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau ketikan jari-jari seseorang itu waktu kita baca kayaknya lebih menyakitkan daripada orang itu Benar. ngomong langsung sebenarnya. Dok. Karena begitu setiap dibuka lagi terus yang baca siapa-siapa gitu loh, bukan Iya. cuman satu Iya. kelas saja nih 50 Benar, orang, benar. ribuan kapan saja. Makanya banyak sekali mungkin public figure tuh yang ketika dibully nutup Ya, komennya. akun, komennya dan lain-lain Iya. gitu ya. Tapi memang sekali lagi kalau kita memang posting sesuatu, kita memang harus siap-siap untuk dikomen orang ya. Iya. Jadi ada counter back kita. Tapi kadang-kadang kita nggak posting apa-apa, tapi orang yang memposting foto kita atau mencuri sesuatu dari kita kemudian dirame-ramein. Nah kalau itu yang terjadi mungkin kita tidak harus usah klarifikasi. Kecuali kalau mau klarifikasi teman-teman kita yang klarifikasi.
cukup nggak usah ditanggapi, toh nggak panas ya. Kalau semakin ditanggapi semakin panas, kita juga emosi. Benar. Oh, berarti kalau misalnya ada cyberbullying ya itu nggak perlu ditanggapin ya. Nggak usah ya, Tapi mungkin kita juga perlu introspeksi diri kalau Iya, kita dokter iya ya, siapa tahu itu benar. bisa membuat diri kita jadi lebih baik lagi. Oke. Karena kita sebenarnya manusia ini kita agak susah juga kadang terima kritikan Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya oke lah kritik dia seperti itu, mau kita Oke. ikuti boleh, mau enggak juga enggak. Tapi nggak usah urusan lu, urus aja nggak usah. Kita nggak usah terpancing Ya, emosi ya dokter ya. benar. Oke, baik, kalau begitu kita akan bahas ini lebih lanjut lagi ya untuk pemirsa. Nanti kita tunggu teleponnya di 061 414 6353. Jangan kemana-mana, tetap di beranda. Ya pemirsa, masih di beranda, kita masih membahas tentang pencegahan resiko bunuh diri untuk korban bully ya. Jadi bully itu tidak boleh ya pemirsa ya, jangan sekali-sekali membuli siapapun karena ini dampaknya sangat besar sekali ya. Bahkan bisa menyebabkan bunuh diri ya, seperti yang dikatakan oleh dokter Michi sebelumnya. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakukan nih dokter sebagai orang tua ya, agar oh tadi dokter udah katakan juga ya, kalau misalnya ke teman, apa nih yang harus kita lakukan kalau misalnya melihat teman kita dirundung nih, dibully? Ya, jadi pertama sekali mungkin kita lihat dulu nih, kenapa dia dibully. Oke. Mungkin karena perilaku dia, Iya. kalau soal fisik dia ya sudah lah ya. Kalau fisik setiap orang nggak ada yang sempurna, itu mungkin kita katakan. Mungkin saja di balik kekurangan Anda punya kelebihan lain dan itu yang kita tonjolkan. Iya. Kalau itu pada teman kita. Tapi kalau perilakunya yang mengakibatkan dia dibully, mungkin perilakunya yang nggak bagus, ya nggak apa-apa salahnya, nggak ada salahnya kalau dia juga bisa koreksi diri. Dan kemudian kita sebagai teman tentu saja menyediakan diri untuk tempat dia bercerita. Kalau dia nggak nyaman, seperti apa yang mau dilakukan, mungkin kita bolehlah sebagai istilahnya konselor ya, supaya kan namanya teman nggak harus ini sekali, apa yang harus dia lakukan. Kita bisa cukup bijaksana juga memberikan tips-tips tadi, walaupun kita tadi nggak bisa melindungi dia 24 jam karena kita beda kelas, beda sekolah, tapi mungkin bisa saya temenin ya ke guru BP, nanti kita ngomong sama-sama. Nggak mau nanti ya setelah lewat jam pelajaran supaya nanti bisa menyelesaikan masalah itu, kita dukung terus. Dan kalau memang perlu, kita boleh memediasinya juga supaya gurunya berbicara pada orang tuanya. Dan kalau bisa mungkin bagaimana supaya pembuli tadi berhenti melakukan hal tersebut. Iya. Oke, itu kalau kita di posisi sebagai teman ya. Teman Lalu ya, kalau misalnya dari sisi orang tua sendiri, kalau misalnya melihat anak kita dirundung nih ya, tadi dokter Iya. ada sedikit menjelaskan sebenarnya. Iya, Tapi iya. kita boleh ulangi lagi ya, Boleh, siapa iya. tahu pemirsa ada yang baru nonton supaya lebih jelas lagi. Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan kalau anak kita dirundung? Yang pertama kita harus tahu, jangan sampai kita yang terlambat tahu anak kita dirundung. Oh. Jadi jagalah keterbukaan dengan anak. Iya. Si anak kadang-kadang takut, kalau berani kamu ada orang yang mukul kamu, pukul balik. Kalau enggak papa akan gini-gini, kamu nggak usah pulang kalau kamu dipukul orang. Nah dia kan takut kan si anak gitu ya, mungkin papa nggak suka punya anak yang cengeng. Iya. Mungkin maksudnya bagus, Iya. tapi nggak harus seperti itu. Jadi usahakan yang pertama anak ini nggak takut apa saja berbicara dengan orang tua. Jadi dia bisa bilang, "Ma, saya nggak ada salah loh Pak, tadi tapi tiba-tiba buku saya dikoyak, saya koyak lagi." Oh jangan, ngapain kita koyak, kita balas kebodohan dengan kebodohan. Iya. Kenapa dikoyak bukunya? Tanya. Terus kalau memang enggak, ini saya laporkan sama guru ya, kenapa mengoyak buku saya tanpa sebab. Kita dukung si anak supaya dia terbuka dengan kita, cerita, di situ kita tahu mungkin siapa yang salah, apa anak kita yang salah, apa anak kita yang membuli orang. Kita juga nggak tahu, kadang-kadang anak kita dipanggil ke sekolah, rupanya anak kita tukang bully. Ya itu juga harus tahu. Kemudian kalau anak kita dapat perlakuan bully, kita katakan bahwa apa yang dikatakan teman kita itu tidak selamanya benar. Tapi kalau dia sudah menyakiti fisik, itu jangan ragu-ragu untuk melaporkan pada guru, bahkan ke kepala sekolah dengan bukti bahwa adanya perlakuan yang tidak menyenangkan, apalagi kalau dikeroyok rame-rame, itu kan bahaya sekali ya. Itu kayak yang kejadian-kejadian di sekolah-sekolah, dikeroyok kemudian masuk rumah sakit, itu nggak boleh dibiarkan. Jangan ragu, jangan menganggap dirinya seorang yang lemah, tapi harus speak up, harus berkata, menceritakan, karena akan mungkin yang melakukan itu nggak sehat ya. Jadi mereka nggak menganggap itu bahaya. Yang penting musuhnya keluar dari sekolah itu. Karena iri hati tadi ya, nggak jadi ranking 1 lagi saya sejak dia masuk. Ayo gangster, kita abisin dia. Atau kita rusak nama baiknya dengan buat segala macam di sosial media. Itu bisa kejadian. Kita harus berikan nasihat pada orang tua bahwa tetap tunjukkan kita sayang dan mendukung anak kita apapun yang dia lakukan. Baik, tapi kalau misalnya anak kita sendiri nih dokter yang mau membuli. jadi seorang pembuli, ini gimana sih cara menyadarkan seorang pembuli gitu ya? Ya, jadi kita katakan bahwa sikap dan
orang itu berbeda-beda. Jadi apa yang dianugerahkan Tuhan tuh beda-beda. Kamu udah syukur, kamu anaknya kuat, pintar, terus nggak kurang apapun fisiknya. Jangan pernah mengejek orang yang tidak seberuntung kamu, yang tidak secerdas kamu, yang kakinya kebetulan karena kejatuh harus pakai tongkat. Jadi kamu nggak boleh sekalipun mengejek itu. Karena belum tentu hidup kamu selalu di atas, roda selalu berputar. Kita katakan bahwa kita juga harus saling menyayangi orang yang kurang. Ada yang kurang pintar matematik, jangan kita ejek, nggak bisa baca, tapi mungkin coba dong kamu manfaatin diri kamu jadi tempat mengajarkan dia. Kalau dia akan mengingat kamu sebagai orang yang baik. Intinya kita harus memotivasi si anak kita supaya tetap baik dan sadar dia nggak boleh ngebullying orang. Berarti sebenarnya sebagai orang tua juga itu tadi ya dokter ya, menjaga keterbukaan antara orang tua dan anak. Jadi mencegah yang namanya dibully ataupun menjadi pembuli tadi ya. Jadi kita tahu anak kita ini di sekolah baik-baik saja. Benar. Gitu ya, jadi mungkin caranya dengan gimana Kak di sekolah tadi, gimana kamu pinter nggak? Pinter dong Ma, kita kan kelas atas. Yang kelas bawah siapa? Ups, udah kelihatan nih anak ini udah mulai melebel ya gitu ya. Yang kelas bawah Pak, ya ada Ma, nggak level dong, saya temenan sama dia anak siapa? Nah itu mulai kita koreksi dari situ. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut tadi. Iya, sebenarnya mahal juga ya ilmu parenting ini ya. Bahkan kita parenting harus sadar apa yang anak katakan ya dokter ya. Oke, sebagai orang tua juga bagaimana Fahmi pengalamannya? Biasanya tuh kan kalau ayah gitu, mungkin kan cara mengajar atau mengedukasi anak tuh beda-beda. Ada yang mungkin ketika anaknya dibully dia ngelapor ke orang tuanya, ke ayahnya misalkan. Pukul lagi. Iya tadi aku dipukul, udah pukul aja lagi, udah gini ya. Itu sebenarnya gimana dok? Sebenarnya jangan seperti itu gitu atau gimana? Jadi kita tetap sebagai ayah juga pingin anak kita nggak cengeng ya, nggak cengeng. Jadi kalau ada orang yang melanggar haknya, katakan kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kamu seperti itu, nanti saya ya tadi harusnya dia juga bisa mungkin memiliki ilmu bela diri. Jadi nggak dia ngelawan tiba-tiba dia babak belur kan? Itu yang harus tahu. Jadi kalau bilang coba tunjukkan, katakan padanya bahwa dia tidak boleh semena-mena dengan kita. Itu dulu yang pasti. Tunjukkan kita tidak suka. Saya bukannya takut, tapi memang tidak pada tempatnya saya membalas gitu. Itu karena ini bukan tempatnya. Mungkin kalau mau balas-balasan boleh di arena karate, di arena tinju kita main. Tapi bukan itu, apa salahnya? Itu dulu. Berarti kalau bisa jangan melawan. Maksudnya ketika kita dibully, tapi katakan bahwa tunjukkan sikap dan katakan kita tidak suka dengan perbuatannya. Nggak usah dilawan juga maksudnya. Nggak usah dilawan juga. Kadang-kadang kita abisin energi nggak dapat medali emas gitu, udah capek-capek benar juga sih. Masuk rumah sakit lagi. Jadi mungkin kita bisa edukasi ke anak, udah tunjukin prestasimu di sekolah supaya mungkin lebih dihargai orang, dihargain gitu ya, dok ya. Terus jangan ngelawan gitu. Artinya kalau cukup tunjukin sikap atau sikap kita yang nggak suka terhadap hal itu gitu ya, supaya untuk menghindari mungkin pertengkaran dan lain-lain gitu ya. Berarti juga orang tua mungkin di rumah juga kan masih banyak juga nih yang mungkin mengedukasinya salah gitu. Keliru. Jadi baiknya udah jangan dilawani dan jangan diperkeruh gitu ya. Kadang-kadang ada ya, misalnya sepele aja, kita misalnya mau diserempet nih, angkot nih, terus dimaki tukang angkot, kita juga balas maki. Nah tadi ya, kita mungkin yang lebih bijaksana, yang lebih terpelajar, yang nggak begitu. Itu yang mungkin kita tanamkan pada anak kita. Jadi nggak semua orang yang emosionalnya meledak-ledak, sumbu pendek, dia harus langsung balas maki. Itu. Jadi kita tunjukkan aja bahwa kita punya yang lebih, kita punya etika yang lebih, sopan santun yang lebih. Baik, oke. Teorinya berarti seperti untuk kita itu. sebagai orang dewasa pun juga kalau misalnya ada sesuatu di jalan kayak tadi dokter bilang tidak boleh langsung membalasnya ya, tidak hanya berlaku untuk anak, kita juga bisa ngobrol dengan baik-baik supaya tidak makin bertambah nih kasus pembulian itu tadi. Jadi kalau ngomongin soal ospek juga nih dokter Iya benar. Kayak sekarang kan kalau mau masuk sekolah kan pasti ada tuh ya apa penerimaan mahasiswa baru, ada acara kegiatan 3 hari atau seminggu ospek. Nah ospek itu apakah termasuk pembulian juga kah kira-kira? Iya, jadi sering sekali dulu itu sampai serem-serem banget pembuliannya. Karena kan nanti ada cama-cami favorit, cama-cami yang paling sering disiksa, pakai aneh-aneh sampai masuk kiparit, sampai wah pokoknya dilumpuri, di masker lumpur beneran gitu. Dan itu memang
makanya dilarang Termasuk sebenarnya pembulian? ya. Ya, karena hanya di Indonesia seperti itu. Kalau di luar negeri kadang-kadang itu perkenalan mungkin diisi dengan menanam pohon bersama-sama, mengajar di TK, mengecat tembok sekolah. Iya, Jadi iya. nggak siapa namanya minta tanda tangan ke sini nggak seperti itu. Oke. Memang kadang-kadang banyak yang harus tataan ini yang lebih bermanfaat dibuat supaya memang perkenalannya bermanfaat. Kadang-kadang mungkin ya tadi untuk mengecat sekolah, Ya. membantu di jompo. Berarti sebenarnya banyak juga yang harus diperbaiki ya. Banyak, dan Banyak dari ya, atas Dok, ya? itu ya semuanya. Karena pengalaman itu dulu aku lebih parah loh dari iya. kamu. Dan perasaan nggak rela. Iya. Saya dulu digituin, sekarang saya mau gituin si adik. Nah itu dia. Ada kadang-kadang angkatan yang nggak diospek, malah dianggap nggak deket sama kakak kelasnya. Mungkin kedekatannya nggak harus seperti itu kalau memang caranya benar. Oke, harus ada imbauan Iya. juga ya untuk Melakukan ospek yang benar. sekolah-sekolah agar tidak melakukan ospek yang seperti itu lagi, dirubah ya kegiatan-kegiatan ospeknya ya. Oke, baik. Pemirsa, kita akan kembali lagi selesai jeda yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita di Beranda sampai dengan segmen akhir nih ya pemirsa. Kita udah bahas lebih dalam tentang bully ataupun perundungan ya, dimana banyak sekali jenis-jenisnya, verbal, penindasan ataupun kontak fisik sampai ke cyberbullying ya. Dan pencegahannya juga sudah dikatakan oleh dokter Imelda ataupun dokter Michi ya panggilannya ya. Dokter, ini kira-kira ada nggak sih ya tempat ataupun wadah konsultasi ke profesional ya untuk si korban bully ini agar tidak terjadi trauma yang begitu panjang sehingga tidak menyebabkan yang namanya kematian. Iya, jadi kalau misalnya dianggap perlu, tapi memang mungkin perlu ya, boleh ke psikolog atau ke psikiater. Nanti dilihat karena tadi kerentanan orang tuh berbeda-beda. Walaupun dia terima bullying tadi, apakah nanti supaya tidak berdampak di masa besarnya nanti. Jadi tidak akan dia membalas pada orang lain atau dia tidak down. Jadi bahwa akan dikuatkan egonya katanya kalau dia sudah melewati masa-masa itu supaya apa yang sudah terjadi tidak bisa diputar balik, tapi bagaimana dia ke depannya supaya lebih tangguh dan lebih tabah lagi, lebih kuat lagi. Itu yang perlu dikuatkan. Jadi boleh diajak konsultasi ke psikolog atau ke psikiater nantinya untuk hal-hal itu kalau dia sudah mengalami bullying. Atau Bisa korban ya? pembulinya juga supaya agak diterem, supaya insting agresifnya juga. Si pembulinya juga harus Boleh. sebenarnya Ya, diperbaiki jadi, ya. Jadi awalnya mungkin guru bimbingan konseling, kalau dianggap perlu guru boleh menyuruh orang tuanya ke profesional supaya anaknya nggak menjadi-jadi, beringasnya nanti berkelanjutan. Sampai Iya. dewasa juga tidak berubah ya, selalu membuli teman-temannya. Ini yang Betul. sebenarnya harus di Iya, stop. di stop ya. Stop Semakin sekarang cepat juga. semakin baik. Semakin cepat Iya. semakin baik ya. Baik dokter, ini nggak terasa sudah di segmen akhir, sudah hampir 1 jam dokter bersama kita di sini ya untuk memberikan banyak sekali ilmu dan juga manfaat bersama kita ya. Dan sebelum kita ke tips-tips terakhir ini dokter ya, sebenarnya sekali lagi nih dokter, bagaimana caranya untuk menstop bully terhadap sesama manusia? Ya, jadi pertama mungkin ya kita harus aware terhadap sekeliling kita, melihat apakah ada yang tertindas ataukah ada yang menindas. Ya, gitu kita lihat dulu. Kadang-kadang kita nggak tahu tapi masa bodoh, itu kan asal bukan saya aja. Kita jadi penonton, kadang-kadang melihat itu dan kita nggak bisa nyetopnya. Kalau bisa alangkah baiknya kalau kita juga turut berperan aktif untuk menyetopnya. Jadi kalau kita lihat yang seperti itu, kadang-kadang kita jadi biasa ya melihat teman kita dibully, udah tontonan setiap hari itu nggak lucu lagi. Ya. Kita harus bisa mungkin Melerai memberikan ya. sumbangsinya ya supaya dia tidak seperti itu. Ya. Mungkin dengan mengomong dengan pembulinya supaya kamu pernah nggak ngerasa kalau posisi kamu yang seperti itu digituin orang, ya jangan sampai dong katanya. Nah kalau gitu tolong dong jangan digitukan karena dunia tetap bisa berputar, kita nggak tahu apa yang kejadian. Mungkin pada saat sekarang kita yang kuat, kita yang hebat, lama-lama kita kalau di bawah bisa aja digituin orang, ataupun nggak kita tapi keluarga kita, anak kita, itu kita ingatkan juga. Jadi sekecil apapun tolong hentikan. Baik tadi, kalau kita jadi korban bully, kita harus bisa juga menghentikannya. Kalau kita tidak kuat, kita boleh melaporkan pada orang-orang yang lebih kompeten, yang lebih kuat dari kita, sehingga tadi bisa dihentikan tindakannya. Tapi kadang-kadang kan takut nih dokter, Iya. kita sebagai korban, Betul. kalau kamu kasih tahu ke Nanti siapa, lebih nanti lagi. makin diancam nih sama si pembulinya. Ini ketakutan itu yang Betul. membuat dia tidak berbicara ya. Benar, gitu. benar sekali. Dokter boleh dong kasih ke masukan sedikit kepada mungkin para korban bully yang sedang menonton pada saat ini supaya mereka lebih kuat lagi, bisa ngobrol dengan orang-orang terdekat apa yang mereka alami gitu.
Ya, jadi yang pasti mungkin kalau nggak berani speak up-nya ke guru langsung ya, mungkin boleh ke orang tua atau kakak terdekat, nanti mereka yang mencarikan masalah. Mungkin bukan kamu yang ngomong ke gurunya, tapi mungkin kakak atau orang tua yang bisa ngobrol ke gurunya. Kemudian biasanya di sekolah itu sekarang udah ada undang-undang anti bullying ya, jadi ada protap-protapnya apa yang harus dikerjakan. Jadi kepala sekolah tidak sendiri, tapi ada guru-guru tertentu dan ada hukuman-hukumannya yang lebih jelas. Jadi intinya jangan malu, jangan ragu, dan rahasia yang melaporkan itu tetap terjaga. Jadi kadang-kadang kita takut ya, kadang-kadang kita akan lebih ditekan lagi. Karena nanti hari ini bajunya dirobek, besok sebelah sini roknya dirobek kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi mungkin itu menjamin keselamatan kita, harus ada penjaminan keselamatan dan itu harus dipastikan juga kepada lingkungan sekitar kita. Oh, berarti sudah ada undang-undang yang Harusnya mengatur udah ada, itu ya? iya. Jadi kepala sekolah juga tahu di setiap tingkat pendidikan sekarang, karena ini sudah merupakan concern pemerintah ya terhadap banyaknya korban juga. Iya. Oh, berarti sebenarnya kita semua ini dilindungi ya, dokter ya. Jangan takut untuk ngobrol ya. Untuk ngobrol, speak up lah dia. Speak up ya apa yang kita alami supaya terhenti nih namanya bully ya. Wah, seru banget nih obrolan kita ya dokter ya. Ini boleh dong dok kasih pesan dan juga harapan kepada pemirsa TVRI agar terkait tentang tema kita hari ini adalah pencegahan resiko bunuh diri untuk korban bully. Iya, jadi karena bullying ini merupakan hal yang dulu dianggap sepele, tapi ternyata dilihat-lihat ternyata cukup banyak kasusnya dan berbahaya sampai orang ingin mengakhiri hidup. Alangkah baiknya kalau kita lebih aware terhadap situasi sekeliling kita. Jadi kita melihat siapa yang menjadi korban, siapa yang suka membuli, dan kita lebih introspeksi apakah apa yang kita lakukan sehari ini mungkin merupakan tindakan pembullying juga, tapi kita tidak sadar. Nah kemudian kalau kita sudah tahu, kita lihat ada orang-orang sekitar kita, jangan lupa kita bantu mereka, kita rangkul mereka, baik dia yang korban atau yang memang pelaku, supaya mereka bisa menghentikan perbuatan tidak baik ini. Karena sekali lagi mungkin dulu beda dengan sekarang. Kalau dulu hal tersebut dianggap wajar, tapi sekarang tidak wajar karena dampaknya juga tidak sama untuk setiap manusia tadi. Ada yang jadi kuat, tapi ada yang bahkan mengakibatkan bunuh diri, dan paling takut kalau terjadi hal-hal lainnya seperti dia harus mendekam di rumah sakit cukup lama gitu ya. Juga yang pelaku pembuli ini juga bisa dipenjara loh, kan kasihan ya. Masih kecil udah langsung ditaruh tahanan anak-anak. Baik, kalau begitu terima kasih Dokter Michi sudah hadir bersama kita di sini ya. Sudah berapa tahun ya dokter ya tidak hadir di studio, akhirnya datang bersama kita di sini ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kita di Beranda. Tentunya sekali lagi stop yang namanya bully ya, karena bully ini bisa menyebabkan kematian ya bahkan ya. Kita harus semuanya dalam keadaan sehat, tidak hanya sehat fisik saja, tapi juga harus menjaga yang namanya kesehatan mental ya. Tetap terus saksikan Beranda di setiap jam 2 siang setiap hari Senin ya, akan ada banyak sekali informasi seputar kesehatan yang dapat memotivasi Anda atau memberikan solusi untuk Anda tetap sehat setiap harinya. Saya Gina pamit undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jaya.